Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi? Nah, hari ini kita bakal belajar cara menemukan koneksi-koneksi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Siap-siap jadi detektif pengetahuan, yuk! Oke, coba bayangin deh. Ada jutaan, bahkan miliaran dokumen di luar sana. Riset, artikel, buku. Rasanya mustahil kan buat nemuin hubungan-hubungan penting di antara semuanya? Ini tuh kayak nyari peta harta karun di perpustakaan segede dunia. Jadi, gimana dong caranya? Kuncinya adalah dengan melihat ide-ide ini bukan sebagai tumpukan kertas, tapi sebagai individu dalam sebuah jejaring sosial. Betul, sama seperti kita. Ide yang sering nongkrong bareng, itu artinya mereka punya hubungan yang erat. Sederhananya begini, bayangkan resep kue. Kalau kata gula dan tepung sering banget muncul barengan, ya kita tahu keduanya itu bahan utama. Nah, konsep ini disebut co-occurrence atau kemunculan bersama. Jadi, kalau ada dua kata sering muncul dalam satu artikel yang sama, kemungkinan besar keduanya itu saling berhubungan. Makin sering mereka muncul bareng, ya makin kuat hubungannya. Oke, kita coba pakai contoh nyata ya, biar kebayang. Kita ambil satu istilah dari riset medis, misalnya resistensi insulin. Coba tebak deh, istilah ini paling sering muncul barengan sama kata apa? Istilah itu paling sering muncul bersama dengan kata inflamasi atau peradangan. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah petunjuk kuat yang kita dapat dari ribuan penelitian. Bahkan dalam sebuah analisis ribuan jurnal medis, kedua istilah ini bisa ditemukan muncul bersama sebanyak 85 kali. Angka ini bukan sekedar angka, tapi bukti kuantitatif yang menunjukkan betapa eratnya hubungan biologis antara resistensi insulin dan proses peradangan di dalam tubuh kita. Keren kan? Sekarang, gimana cara kita melakukan investigasi ini? Tenang, prosesnya bisa kita pecah jadi langkah-langkah yang simpel. Persif deh kayak seorang detektif yang lagi mecahin kasus. Ada 4 langkah utama. Pertama, kita kumpulkan semua dokumen yang relevan, petunjuk-petunjuk kita. Kedua, kita bersihkan buktinya. Ini langkah yang krusial. Kita buang noise atau gangguan, kata-kata umum kayak dan, atau, sebuah, yang nggak membawa makna spesifik. Terus, kita satukan istilah yang mirip. Misalnya, mitokondria dan mitokondrial kita anggap sebagai satu konsep biar hitungannya akurat. Ketiga, kita pakai algoritma canggih buat menghubungkan semua titik. Dan terakhir, yang paling penting, kita interpretasikan hasilnya untuk mengungkap cerita besar di baliknya. Nah, ini dia nih bagian paling serunya. Setelah semua proses tadi, kita bakal dapat hasilnya. Sebuah peta pengetahuan visual yang indah dan penuh informasi. Ini bukan sekedar gambar, ini adalah peta harta karun kita. Peta ini bisa menunjukkan banyak hal. Tema inti itu seperti benua-benua besar dalam sebuah riset. Lalu ada topik baru yang muncul, ini ibarat pulau-pulau penemuan baru. Ada juga celah penelitian, ini adalah wilayah tak terjamah yang siap untuk dieksplorasi. Dan yang terakhir, koneksi kunci, ini adalah jalur perdagangan yang nunjukin gimana satu ide bisa terhubung dengan ide lainnya. Oke, sekarang ayo kita lihat petanya beraksi. Di tabel ini, kita nggak cuma lihat hubungan kuat yang udah jelas kayak resistensi insulin dan inflamasi, tapi kita juga bisa nemuin koneksi baru yang super menarik, mikrobiota usus dan neuroinflamasi. Wah, ini penemuan topik baru yang penting banget yang sekarang dikenal sebagai gut-brain axis atau poros usus otak. Penemuan kayak gini bisa banget mempercepat riset obat baru atau bahkan mengubah cara kita memahami kesehatan mental. Jadi, analisis co-occurrence ini sebetulnya bukan cuma untuk para peneliti. Ini adalah sebuah cara berpikir, sebuah lensa baru untuk melihat dunia informasi yang begitu luas dan kompleks. Pada intinya, metode ini mengubah lautan informasi yang tadinya terasa begitu membingungkan menjadi sebuah peta pengetahuan yang jernih. Peta yang mampu mengungkap struktur, hubungan, dan bahkan evolusi dari berbagai macam ide. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, buat kamu, koneksi tersembunyi apa yang paling pengen kamu temukan? Bisa di pekerjaan kamu, hobi, atau apapun passion kamu. Dengan pola pikir detektif ini, peta harta karun pengetahuanmu sendiri udah menanti untuk ditemukan. Selamat berburu!